Silakan. Ini atas kebaikan Pak Kabid Humas, Kombes Samsi. Padahal di mata tadi disebutkan sama pengantar acara tidak ada. Nah, tapi karena kedekatan kami wartawan dengan polisi, dengan Polda dan jajaran, saya tentu sangat menghargai apa yang ditawarkan oleh Pak Kabid Humas. Yang terhormat Bapak Kabid Humas Polda Bali, Kombes Samsi, namanya singkat sekali Pak ya, beserta Bapak Ibu dari jajaran Polda Bali dan Polres Bali yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Ketua SMSI Bali beserta pengurus dan teman-teman dari SMSI Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Yang pertama mungkin karena tadi tidak disebutkan, perkenalkan nama saya Dwi Paraputra. Pada saat ini saya hadir sebetulnya bukan sebagai Ketua PWI Bali karena saya diminta oleh Saudara Ketua SMSI Bali, saya sebagai Ketua Dewan Penasehat SMSI Bali. Jadi kebetulan merangkap sebagai Ketua PWI Bali dan Ketua Dewan Penasehat SMSI Bali. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwasanya tentu saja saya mewakili teman-teman dari SMSI sangat mengapresiasi, sangat menghargai sinergitas kolaborasi kegiatan pada siang hari ini. Ini tentu saja satu langkah yang sangat baik bagi kita semua, baik bagi teman-teman SMSI maupun nanti kita berharap bagi bapak-bapak yang menjadi peserta kegiatan ini. Secara singkat saya ingin menyampaikan bahwasanya SMSI itu baru didirikan pada tahun 2017. Jadi kebetulan saya waktu itu ditunjuk sebagai apa istilahnya oleh pengurus SMSI Pusat untuk menginisiasi pembentukan SMSI di Bali. Dan kebetulan pada waktu itu Bung Edo Emanuel Dewata Oja bersedia untuk menjadi Ketua SMSI Bali. Karena saya tidak mungkin merangkap jadi Ketua PWI dan jadi Ketua SMSI di Bali. Kemudian pada tahun 2020 SMSI ini Serikat Media Cyber Indonesia sudah terverifikasi di Dewan Pers bersama dengan saudaranya Asosiasi Media Cyber Indonesia, sehingga sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Jadi masih banyak sebetulnya asosiasi media cyber maupun online yang belum terverifikasi, artinya belum menjadi konstituen Dewan Pers. Jadi Bapak Ibu, Pak Kabid Humas Polda Bali sangat tepat kalau bekerja sama berkolaborasi dengan SMSI. Karena SMSI sudah jelas posisinya sebagai konstituen Dewan Pers. Karena SMSI sudah terverifikasi di Dewan Pers. Dan mungkin nanti pada periode selanjutnya SMSI akan punya perwakilan pada struktur kepengurusan di Dewan Pers. Kalau hari ini belum. Karena baru tahun 2020 SMSI terverifikasi bersama dengan rekannya ASMI, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin waktu sedikit, saya ingin bercerita. Kami di wartawan sering sekali teman-teman media itu mendapat tembusan apa yang menjadi laporan bapak-bapak di lapangan, terutama bapak-bapak yang menangani kasus. Laporannya sangat mentah, nama, alamat, dan sebagainya. Nah ini sebetulnya bagi wartawan sangat baik. Tetapi kadang-kadang laporan itu menjadi kontraproduktif. Laporan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari kepolisian yang masih mentah seperti itu kadang-kadang langsung di-share di media sosial. Dan itu sangat jelas, KTP bahkan ada sampai di situ. Nah ini saya kira, ini mohon maaf Pak Kabid, ini sebetulnya satu kecolongan dalam tanda petik. Karena apa? Karena bisa saja laporan itu sangat tidak produktif untuk diinformasikan kepada masyarakat. Saya ambil contoh misalnya ketika laporan itu mengangkat masalah
kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Nah, nama ditulis dengan terang, identitas ditulis dengan jelas, bahkan kadang-kadang ada KTP. Nah, ini dalam konteks pemberitaan kita di media, di mana pers juga harus mengedukasi masyarakat. Kalau ini sampai lolos ditulis oleh teman-teman wartawan, ini sangat kontraproduktif. Tetapi yang kami sayangkan justru ini lolos di media sosial. Nah, tapi kalau di pers, di teman-teman wartawan, kadang-kadang wartawan yang memang sudah paham tentang kode etik jurnalistik, undang-undang tentang pers, KUHP dan PPRA terutama, pedoman penulisan ramah anak, pedoman pemberitaan ramah anak, ini sekarang pers punya tugas untuk mengedukasi masyarakat bagaimana kita menyembunyikan identitas korban, saksi maupun pelaku untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak. Apakah dia korban, apakah dia saksi, apakah dia pelaku. Nah, ini dalam pedoman penulisan ramah anak itu sangat ketat. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan ini mungkin bukan harapan kepada Pak Kabid Humas dan jajaran di Polda Bali supaya hal-hal seperti ini tidak sampai terjadi, karena kasihan kalau sampai korban seperti itu identitasnya sudah sampai ke masyarakat, karena mereka masih punya masa depan yang panjang untuk perjalanan hidupnya. Nah, oleh karena itu kegiatan seperti ini saya kira itu sangat penting. Di mana Bapak Ibu nanti akan diberikan materi mungkin ada terkait dengan masalah hukum pers dan kawan-kawannya, selain teknis penulisan jurnalistik, apakah itu side news dan sebagainya. Saya kira dengan kegiatan seperti ini minimal ada dua keuntungan nanti bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini, yang terlibat di PID lingkungan Polda Bali, yaitu PID itu apa Pak tadi? Pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, sebelum informasi itu disampaikan kepada masyarakat atau kepada wartawan misalnya, memang betul-betul harus dicermati risiko-risiko yang harus dihadapi, terutama yang saya katakan tadi yang terkait dengan korban kekerasan seksual yang melibatkan anak dan di bawah umur. Karena ada ketentuan umur yang berbeda Bapak Ibu ketika kita membaca kode etik jurnalistik, KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dan PPRA. Nah, kalau di kode etik jurnalistik itu umur anak itu masih 16 tahun ke bawah. Kemudian kalau kita baca KUHP itu 17 tahun ke bawah. Tapi PPRA menegaskan 18 tahun ke bawah. Jadi patokan teman-teman wartawan ketika menulis ada kasus seperti ini adalah PPRA. Jadi 18 tahun ke bawah. Kalau umurnya 18 tahun kurang sehari saja, itu sudah harus kita lindungi. Harus kita lindungi identitasnya. Identitas yang dimaksud di sini bukan hanya nama, bukan hanya alamat, tetapi orang tua, sekolah dan sebagainya juga, supaya pembaca atau masyarakat tidak bisa melacak siapa korban dan pelaku dari kasus yang melibatkan kekerasan seksual seperti itu. Nah, ini identitas ini harus benar-benar kita sembunyikan supaya mereka tidak trauma di masyarakat, tidak mendapat bully di masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu yang saya katakan keuntungan ganda tadi. Pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam menulis berita, sehingga nanti bisa menulis berita secara preskelar. Mungkin harapan saya bisa melebihi wartawan dalam menulis berita. Mudah-mudahan ini kalau nanti instrukturnya memang betul kompeten dan Bapak Ibu bisa menyerap dengan baik, saya kira Bapak-bapak polisi kan IQ-nya di atas wartawan. Jadi saya kira sangat cepat nanti menangkap materi yang disampaikan teman-teman, sehingga bisa menulis press release secara secara benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menjadi kontributor dari teman-teman media, karena SMS itu kan perkumpulan media, bukan perkumpulan wartawan. Jadi di SMS itu yang berkumpul adalah para pemilik media dan pengelola media. Jadi bukan kumpulan wartawan. Kalaupun di situ adalah wartawan, kebetulan saja yang mengelola diserahkan adalah wartawan. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi kontributor nantinya untuk teman-teman media, terutama teman-teman online, media online atau media cyber. Karena media cyber atau media online rata-rata pemantauan saya di Bali itu sangat terbatas sumber daya manusianya. Tidak lebih, misalnya ada yang punya hanya dikelola bersama
3-5 orang gitu, itu sangat kurang. Tapi Bapak Ibu kan dari seluruh Bali bisa menjadi kontributor nanti untuk teman-teman di media online. Syukur-syukur nanti setelah menjadi kontributor ada honornya juga dari teman-teman media online. Saya kira itu juga penting sebagai sebuah penghargaan berita-berita yang akan diberikan kepada teman-teman media. Namun jika memang informasi atau berita Bapak Ibu dimuat di media, itu tanggung jawabnya tetap ada di pimpinan medianya, bukan di Bapak Ibu, karena ini tanggung jawab media itu ada di penanggung jawabnya, ada di pimpinan redaksi kalau dia merangkap sebagai penanggung jawab. Saya kira itu harapan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan sinergitas antara SMSI dan Polda Bali beserta jajaran ini nanti bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi SMSI maupun bagi jajaran Polda Bali, terutama para pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Polda Bali. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik dan kedepannya bisa ditingkatkan lagi sinergitas dan kolaborasi antara SMSI dan jajaran Polda Bali, khususnya di bidang kehumasan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.